Ini jaringan semua wartawan ya. Wartawan dan yang memberitakan, tapi ini punya jaringan nasional dan insya Allah internasional. Kita akan doakan mereka semua memberitakan yang baik buat umat dan rakyat. Iya, baik, kita sambut semuanya mereka, Bang Rocky Gerung, Mas Her Subiano Arif, dan Babe Haikal Hasan. Terus dong, sebelum mereka duduk jangan berhenti tebroknya. Tambah keras, tambah keras, tambah keras, tambah keras. Ibu-ibu mana? Tambah keras, tambah keras, tambah keras. Baik, selamat datang Bang Rocky yang kedua kali di Ngopi Ah. Dulu 4 bulan sebelum COVID. Dulu Bang Rocky bilang, saya 3 bulan sekali siap. Keburu COVID Bang. Jadi ini yang kedua, jadi setelah 3 tahun bukan 3 bulan. Ya, ada Mas Her Subiano Arif yang selalu bersama di YouTube-nya Official Rocky Gerung. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama kita. Dan ditambah lagi Babe Haikal yang 2-3 bulan kemarin agak-agak abu-abu kata informasinya. Tapi hari ini dia akan perjelas putih-putih hitam-hitam dia. Baik, semuanya tepuk tangan buat mereka. Sebelum dimulai, mesti gue bilang, najis 17 turunan gue ikutin mereka. Alhamdulillah, kita harus bersama. Umat tuh jangan mudah dipecah belah, sebagaimana kita ikut ya, komando ya. Baik, saya persilakan sepenuhnya Mas Her Subiano Arif, moderator kita malam hari ini. Terima kasih, Yai Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya duduk di atas, pakai sepatu lagi ya. Tapi nanti jangan salah paham bahwa ini nggak di dalam masjid gitu ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi kan pernah juga Bung Rocky Gerung ya. Bacanya Gerung. Bung Rocky Gerung pernah datang ke sini dan ada orang yang melarang Bung Rocky Gerung masuk Islam. Ada nggak yang sekarang? Ayo, siapa orangnya? Ya, masih ada nggak? Orangnya datang nggak malam ini yang melarang Bang Rocky Gerung masuk Islam? Oh, dari Tangsel ya. Ya. Dan viral dan alhamdulillah sampai sekarang memang belum masuk Islam juga. Tapi alasannya menarik. Kenapa? Katanya kenapa dilarang masuk Islam? Kalau nggak salah waktu itu katanya lebih baik seperti sekarang karena beliau jadi non muslim tadi jadi pembela Islam gitu ya. Nah, daripada orang Islam ngejelek-jelekin Islam sendiri. Takbir. Ya, gitu. Jadi saya sebenarnya penasaran. Saya pengen ketemu tuh orangnya mana yang waktu itu ngelarang Bung Rocky Gerung ya. Dan kedua kita terima kasih bersama Babe Haikal ya. Nanti kita harus tanya tadi. Saya juga sebelum ini udah ngomong duluan off air. Ini banyak pertanyaan dari mak-mak nih. Tadi saya baru ketemu mama. Benar-benar nih saya baru ketemu mama. Ditanyain Mas Hirsu mau kemana? Ada acara dengan Bang Rocky Gerung dan juga sama Babe Haikal. Nah, Babe Haikal itu di mana posisinya sekarang? Gitu pertanyaannya kan. Orang banyak curiga sama Babe ini. Banyak gerakan tanpa bola kelihatannya. Gitu ya. Nah, ntar dulu sabar. Ya. Oke, malam ini kita katanya diminta tema ngobrolnya apa tuh? Saya tanya apa tema ngobrolnya? Oligarki dan koalisi. Ush. Berat bener ngomong di masjid soal begini ya, di halaman masjid. Jangan di halaman, bukan di masjid. Ntar salah lagi, digoreng lagi. Ntar di halaman masjid kita ngomongin koalisi dan oligarki. Nah sebelum Bung Rocky ngomongin soal koalisi dan oligarki, kita bikin klarifikasi dulu ya. Ya kan kalau Babe Haikal nggak klarifikasi dulu, kita nggak akan dengerin omongannya. Jelasin dulu sebenarnya posisi ente itu di mana Be? Ya. Terus terang udah 18 tokoh yang punya podcast itu, termasuk di dalamnya wartawan tanya saya. Dan saya nggak pernah jawab. Kenapa? Ibaratnya begini, Kiai. Ente lagi naik mobil nih. Terus ente parkir. Ente masuk ke dalam, ente minum kopi. Tiba-tiba mobil ente ditabrak sama orang. Lalu orang bertanya sama ente, Kiai tolong klarifikasi mobilnya ditabrak. Bagaimana mungkin? Tanya dong yang tabrak, begitu dong. Betul tidak? Itu dia, tanya yang fitnah. Dari mana dia dapat sumber seperti itu? Hari ini saya jawab, najis 17 turunan. Maksudnya apa nih maksudnya? Maksudnya kita akan tetap tegak lurus membela kebenaran. Enggak tahu apa. Orang-orang yang membela kezaliman dan kezaliman itu dimonopoli oleh seseorang, jangankan masuk ke dalam surganya Allah. Jangankan Nabi Muhammad pun tidak mau mengakui dia umatnya.
Berapa nilainya itu? 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, 7.000 triliun. Utang kita dong kalau begitu ya. Nggak bakal bisa kita berubah, Ji. Jangan punya terpengaruh. Cuman gue foto sama Ade Armando. Hah? Nih gue jelasin. Pada waktu itu meninggal orang yang sangat saya hormati. Namanya Profesor Dr. Budiatna. Masuk Islam tahun 80-an oleh Buya Hamka bersama istri dan 3 orang anaknya. Tiga-tiganya teman gue semua tuh. Henry, Fadli, ya. Deket banget sama saya tuh Profesor Budiatna, dekan FISIP UI. Kemudian meninggal dunia. Ya sebagai tokoh di Kampung Tengah, gue datang dong. Menyelenggarakan jenazahnya dong. Ya. Ketika datang, tiba-tiba ada Ade Armando datang juga. Atau dia duluan apa gue duluan gitu ya. Lupa-lupa ingat. Udah lama, Ji. Tahu-tahu di foto. Tahu-tahu beredar Haikal bersama Ade Armando. Gue bilang, pare lo menyan. Foto begitu doang. Iya kan? Namanya juga selebriti, Ji. Ada lagi Bang, ada Mas Hersu, saya kasih bocoran. Babe itu mempengaruhi katanya. Babe itu mempengaruhi yang punya akun apa itu yang di luar negeri suruh pulang katanya Be. Apa namanya Be? Akun apa? Dia lagi di penjara. Kita bilangin, lu kalau di penjara di sono, kagak ada yang bisa belain, kagak ada yang bisa jagain. Mendingan lo kalau pulang, lo pulang. Kalaupun lo di penjara di mari, kita bisa siapin pengacara, kita bisa jagain. Akhirnya timbul kita dengerin jagain. tuh yang pada baper. Makanya, aduh, gue udah bilang najis 17 turunan. Karena Mas Hersun duluin makanya saya namain Mas. Abis deh, ini kita mau ngomong oligarki, oposisi, mau ngomong Puan, mau ngomong Luhut, apa mau ngomong Jokowi, atau mau ngomong gue nih soalnya. LBP versinya Bang Rapi. Ntar ini mustabayun dulu. Oke. Ya, jadi kalau orang ente ngomong apa aja, Beb. Kalau orang belum percaya sama ente nggak ada gunanya ngomong. Kata gini. Sayyidina Ali bilang begini. Jangan pernah ceritakan dirimu. Jadi Siapa kamu, tentang kamu nggak usah ceritain. Yang membencimu nggak bakal percaya. Dan yang mencintaimu tidak butuh itu, saudara. Oke. Biar waktu yang menentukan, saudara. Saya tadi waktu mau ke sini itu tengok kiri, tengok kanan. Karena biasanya kalau ada nama Babe Haikal pasti sebentar lagi dibubarin gitu. Gitu. Coba ceritain lagi nih. Ini kalau gue urusannya dia nih. YouTube Al-Madinah setelah Babe dulu langsung dimatiin tuh Khodim Al-Madinah. Udah 28 subscriber loh. Tapi malam ini enggak, kayaknya tambah suara subscriber dan viewernya. Bukan, sistem yang udah berubah. Sistem ada perbaikan. Di mana perbaikannya? Udah 2 tahun ini saya nggak boleh panggung, nggak boleh ceramah, dibubarin. Yang bubarin bukan orang kita, orang yang lain gitu ya. Nggak usah sebut, dah lu tahu siapa ada maksudnya. Tapi sekarang dengan saya bicara bebas ini, berarti udah mulai boleh. Nah, udah mulai boleh. Yang kagak boleh itu adalah hati-hati dengan adu domba. Potong sana, potong sini itu video. Ganti sana, ganti sini. Sambung sana, sambung sini. Cut, copy, paste, edit. Lalu disebar. Lalu jadilah kita berpecah belah, saudara. Gimana? Cukup klarifikasinya? Mama, kita tanya Mama. Cukup, Mak? Jelas nggak? Cukup? Cukup. Jangan takut, gue masih mencintai lo. Mas Hersu. Asap dapur, pintu terbuka. Terus? Tercium sedap si ikan pedah. Terus? Gak disangka, gak diduga. Cakep. Di Al-Madinah kita berjumpa. Yes. Masuk hutan berburu kera. Cakep. Jangan ditembak burung kasuari. Kalau Anda menerima saya, seperti emas pasti gue beri. Mantap. Mas Hersu, saya klarifikasi dulu. Ya, silakan. Sebetulnya bukan masalah Babe aja. Kita tuh Al-Madinah terbuka. Jadi kita inklusif, tidak eksklusif. Di dalam batu nisan peresmian kita ditulis sama wakifnya Pak Ahmadin. Jadikan Masjid Al-Madinah seperti air zam-zam yang boleh diminum oleh siapa saja. Dan bisa dicium seperti Hajar Aswad oleh siapa saja. Maka kita ngundang juga. Ngundang nih Mas Hersu. Yang dari oligarki boleh datang. Boleh. Yang boleh NU yang garis kesono boleh datang. NU garis lurus boleh datang. Dan siapapun boleh datang. NU garis lucu. NU garis lucu boleh datang. Dan bahkan siapapun boleh datang kembali. Jadi kita nerima siapa saja yang mau membuka informasi buat kita semuanya. Oke, clear ya. Jadi sekarang Babe udah resmi boleh ngomong di sini ya. Kebangetan. Oke, nggak apa-apa. Saya kira gini, tradisi tabayun ya ini penting karena kalau tidak kita lakukan itu nanti kita
cuman mendem di belakang. Kita juga saya juga ditanya-tanya sepanjang jalan tadi ke sini saya mikir, iya ya gue mesti bersikap gimana ya dengan Babe ya. Karena gitu. Jadi Bang lebih baik. Ersu pernah menghubungi saya ketika saya diusir sama sekelompok, bukan sekelompok, 4 orang 4 orang di Malang, Di tapi Malang. beritanya kan banyak. Iya. Sama kayak PDIP kan cuma 27 juta kan, Apanya? PDIP pemilihnya. Oke. Kok ke situ lagi? Paling berisik soalnya. Oke, terus oke. Lah udah mulai terus. Enggak kan ada kalau 27 juta dari 100 juta itu kan masih ada 70 juta yang nggak milih dia gitu kan. Iya. Tapi habis suaranya yang 70 juta dengan 27 ini gitu loh. Ah. Kan ada presiden threshold, presiden PT. Oh, presidensial threshold. Threshold itu. Oke. Nah, 4 orang itu melakukan itu kepada saya di Malang. Oke. Sehingga seolah-olah jadilah saya diusir sama orang-orang di Malang. Padahal orang Malang nggak begitu. Baik banget. Dan 8 masjid di Malang semuanya berhasil, sukses, gemilang. Cuma 4 orang itu. Dan pada waktu itu Mas Ersu telepon saya. Iya, ingat ya? Iya. Saya bilang nggak perlu klarifikasi. Yang perlu klarifikasi itu kalau kita salah ngomong, salah ucap, salah sikap. Nah, tanya sama 4 orang itu, kenapa cegah saya? Begitu. Ya, saya sih sebenarnya nggak mau klarifikasi, mau nanya aja. Oh, mau nanya aja. Iya. Oke, kita mulai malam ini kita ngobrol. Ini tadi suasana rintik-rintik hujan, enak-enak banget dan saya bersyukur bisa ikut hadir bertemu dengan para jemaah sini, luar biasa sekali ini suasananya. Kalau semua masjid, jemaah masjid ya, menyelenggarakan acaranya semacam ini enak banget ya rasanya ya. Jadi kita nggak ada beda-beda lagi, kita nggak merasa ini masjidnya siapa ya gitu ya. Ini semua adalah masjid umat dan yang bukan umat juga boleh masuk kan gitu. Apalagi membela umat boleh masuk gitu ya. Bung Rocky silahkan, kita malam ini diminta ngobrol itu oligarki dan dan koalisi ya, koalisi dan oligarki gitu ya. Kita supaya protokol kesehatan saya ingin dulu ya. Nah gini ya. Ini dia kan ini supaya jaga kesehatan. Nah gini. Bung Rocky pegang ini ya. Sejarah dulu. Iya. Oh, pengantar dulu. Jadi katanya tapi Bung Rocky biar menyapa dulu pemirsa dulu, baru setelah itu nanti Babe ngomong ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini kedua kali saya kesini. Nanti kalau ketiga kali saya ganti KTP nih. Buat nyalek dari sini. Saya senang karena ini forum ngopiah. Ibadah dan amalia. Oke, atau ngobrolin pikiran dengan akhlak. Ya, kira-kira begitu. Dulu siasi, Pak. Abang kasih nama siasi. Ciledug Lawyer Club. Oh iya ya. ILC itu ini laki-laki Ciledug. Ini buat mak-mak nih. Adem ya. Oke, kita mau bicara sesuatu yang seolah-olah menyebabkan bangsa ini nggak punya harapan, yaitu threshold dan oligarki dan koalisi itu. Nah, dua-duanya disebabkan oleh threshold lah. Oligarki itu muncul untuk menghipnotis kita seolah-olah dengan threshold itu pemilihan presiden bisa lebih murah, bisa lebih simpel tuh. Padahal sebetulnya itu akal-akalan tuh. Karena kayak orang udah dapat tiket lebih besar lalu disuruh bersaing dengan orang yang nggak punya tiket. Itu bohongnya di situ tuh. Demikian juga soal tadi oligarki dan Koalisi dan oligarki. koalisi itu. Kan yang mesti berkoalisi sebetulnya ada rakyat. Bukan partai politik. Jadi kalau partai politik berkoalisi, dia harus minta izin rakyat. Kan kita mandatkan kepentingan politik kita pada partai politik. Kita ingin misalnya Pak Prabowo itu kita kasih mandat supaya dia ada bersama mak-mak. Supaya ada dia bersama umat. Tetapi Pak Prabowo memilih bersama kekuasaan. Kan mandatnya mestinya kita cabut. Karena bukan itu intinya tuh. Tapi oke, Pak Prabowo tentu mungkin punya perhitungan, ya udahlah. Tetapi putus hubungan silaturahim kita dengan yang kita sebut sebagai kejujuran. Itu intinya tuh.
Nah, sekarang Pak Prabowo mau berkoalisi itu. Berkoalisi dengan siapa? Dia nggak perlu tanya kita lagi, karena dia udah di kekuasaan. Tentu dia akan berkoalisi dengan mereka yang punya potensi untuk membesarkan kekuasaan. Jadi di situ sebetulnya curangnya tuh. Tapi kita nggak mau bicara strategi Gerindra. Gerindra selalu menyimpan rahasia tuh. Nah bagi kita rakyat, kita mau awasi. Ini koalisi ini arahnya kemana tuh. Jadi apapun yang dibuat oleh koalisi, kalau thresholdnya masih 20%, artinya mereka bersatu untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut threshold 20% itu. Boleh nggak dia nggak berkoalisi? Lebih bagus nggak berkoalisi kalau nggak ada threshold. Jadi kalau Ibu Mega bilang apa tuh koalisi itu? Loh koalisi ini terjadi karena Ibu Mega megang threshold 20%. Jadi mestinya Ibu Mega jujur mengatakan bahwa threshold 20% itu menyebabkan orang kasak-kusuk untuk cari koalisi. Nah itu mestinya kita dengar dari kejujuran Ibu Mega. Tapi bahkan Ibu Mega mengatakan ya koalisi itu nggak boleh, kerjasama boleh. Padahal dalam kamus koalisi artinya kerjasama. Kalau kita terangkan itu nanti marah lagi orang kan. Kemarin Ibu Puan Maharani, Mbak Puan, mengatakan dia diperintahkan oleh ketua umum yang adalah ibunya untuk cari partai yang bisa bekerja sama dengan PDIP. Artinya disuruh koalisi. Jadi satu istilah diputar-putar sehingga kita dibuat bingung. Nah, di sini tempat kita melakukan klarifikasi bahwa koalisi itu artinya berupaya untuk memperoleh tiket. Padahal tiket itu sebetulnya hak kita tanpa kita berkoalisi. Karena konstitusi bilang bahwa setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presidennya. Apalagi kalau dia bergabung untuk mencalonkan. Itu hak partai. Bukan diatur-atur hanya yang 20%. Itu curangnya di situ tuh. Karena itu saya lagi bikin gerakan yang namanya LBP. Kalau koalisinya 20% itu nggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita bikin gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu tuh. Sekarang mulai gempar. Dianggap itu adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan People's Power. Yaitu gerakan, kan bahasa Indonesia dari People's Power, people artinya rakyat, power artinya kekuasaan, kekuatan, atau kedaulatan. Jadi People's Power itu artinya kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen. Tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu. Maka adalah hak rakyat untuk melakukan, membuktikan bahwa dia berdaulat di jalan-jalan. Apa namanya itu? Dia demonstrasi. Kenapa mesti dilarang? Itu namanya kedaulatan rakyat. Jadi balik lagi ke situ. Apalagi sekarang isunya kan ya susah untuk bikin meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 20% itu karena ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang adalah ipar presiden. Jadi bayangkan misalnya itu namanya konflik of interest atau mungkin konflik of intercourse. Kan ini soal ranjang itu. Tapi kita nggak persoalan soal ranjang. Bayangkan misalnya satu waktu udah terpilih sekarang Gibran sama wali kota Ibu Risma digadang-gadang untuk ke Jakarta. Gibran akan jadi gubernur, Risma jadi wakil gubernur tuh. Oke. Walaupun itu curang itu pasti. Sekarang kecurangan itu dipersoalkan di wilayah konflik pemilu, konflik hasil pemilu, dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan satu waktu di meja makan keluarga istana, Pak Jokowi tanya pada ketua Mahkamah Konstitusi yang iparnya, bagaimana itu kasus pelaporan bahwa ada kecurangan di Pilkada DKI itu terhadap Gibran dan Ibu Risma itu. Ya ketua Mahkamah Konstitusi bagaimana dia jawab itu? Mungkin dia akan jawab jujur, oh ya kita sedang proses. Lalu kira-kira kemana arahnya? Ya memang bukti-bukti banyak bahwa ada kecurangan di situ. Ini kita bikin imajinasi aja tuh. Lalu Pak Jokowi mulai resah nih, wah bisa nggak jadi gubernur anak saya tuh. Tapi dia nggak boleh tegur Mahkamah Konstitusi, kan terlarang. Dia nggak boleh intervensi. Tiba-tiba dijatuhin sendok. Ting. Ketua Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pak Jokowi ingin supaya
putusan nanti menguntungkan Gibran. Ini tafsir aja di antara keluarga tuh. Itu bahayanya. Kenapa kita minta Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang. Turun ranjang ya biarin lah urusan dia tuh. Jadi ini hal yang simpel sebetulnya, tapi kita ingin tagih itu supaya ada kejernihan dalam politik itu, supaya ada kejujuran di masa depan. Jadi sekali lagi kita mau kampanye anti 20%, tapi kita tahu itu agak susah. Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik. Yang tadi saya sebut Liga Boikot Pemilu, saya udah ditagih oleh semua stasiun TV, sama bahkan kemarin saya di Jogja tuh wartawan tanya soal itu, Radio Republik Indonesia bahkan wawancara soal itu, terus saya nggak tahu dia berani muat apa enggak. Saya bilang iya, itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat, gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat. Kan ini gerakan yang bagus kita organisir. Tetapi pemerintah tentu akan mulai kasih sinyal bahwa ini berbahaya segala macam. Sama seperti Anies Baswedan mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa semoga dia dikadrun-kadrunkan, dia beberapa proyeknya mulai disorot kembali itu. Jadi bagian untuk membatalkan kompetisi politik. Padahal dia maksudnya koalisi itu punya 20%. Tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang nggak punya tiket. Kalau Anies nggak punya tiket, ngapain dimusuhi? Kan itu masalahnya kan. Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies. Itu masalahnya. Saya bukan promosiin Anies, saya ingin garis startnya sama itu. Saya berteman baik dengan Anies, tetapi saya mau katakan bahwa kalau Anies Baswedan pun nggak mau mempersoalkan 20%, sama dia kita hukum. Sebab kalau Anies Baswedan menang, itu dia menang karena main di 20%, bukan main di 0%. Jadi kita akan tuntut juga gubernur kita, Anies Baswedan, untuk mengucapkan bahwa dia tidak setuju dengan 20%. Supaya fair. Kita juga akan minta Ganjar ngomong begitu, Sandiaga Uno ngomong begitu, Erick Thohir juga ngomong begitu dong. Kan itu intinya tuh, supaya ada kesetaraan dalam kita bernegara. Bahwa nggak ada orang yang udah garis startnya dia di depan kita, lalu kita disuruh bersaing ke situ. Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Jadi sekali lagi, itu pentingnya kenapa kita mau bercakap-cakap di sini. Karena saya percaya bahwa di sini nggak ada kebohongan, nggak ada orang yang ingin saling mencurangi itu. Apa namanya tuh? Di Al-Madinah ya namanya kan? Di Al-Madinah kita ngomong tanpa fitnah dan tanpa bohong. Kan itu maksudnya. Jadi jelas misi kita adalah mengembalikan kedaulatan rakyat pada tangan si pemilih. Ada peribahasa mengatakan kalau hak kita dirampas, maka kita harus merampas balik, merampok kembali si perampas itu. Itu dalilnya tuh. Nah, sekarang kita mau dengar dari teman-teman semua di sini, apa sebetulnya yang membuat kita masih bisa bersahabat itu? Saya bukan Muslim, tentu aja tuh. Tapi kita bersaudara di dalam konstitusi, dalam keadilan itu. Islam adalah agama, tapi Islami adalah sifat. Persahabatan adalah Islami, karena ada penghargaan. Jadi saya mengatakan saya Islami karena saya ingin bersahabat itu. Saya tidak membenci dan saya tidak melihara kebohongan. Jadi itu pentingnya kita pakai istilah itu untuk memperlihatkan bahwa kejujuran dan kerelaan itu membuat kita percaya bahwa ada masa depan di kita. Nah, kita ingin supaya Anies Baswedan misalnya kita rawat di dalam suasana itu. Karena sangat mungkin Anies Baswedan itu diintip dan tidak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia, gampang aja Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam isu akan diberikan. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal apa namanya mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh sesuatu orang aja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Baswedan intoleran itu. Jadi Anda perhatikan semakin banyak atau akan ada semakin banyak
black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan udah di atas sebetulnya tuh. Itu dasarnya. Tapi saya balik pada prinsip kita tadi, kita mesti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidensial threshold 20%. Karena itu saya tutup dulu pembicaraan ini dengan mengatakan bahwa kita, FNN, Babe Haikal, segala macam, kita lagi bikin ukuran kita sendiri. Saat seorang calon presiden tidak boleh sekedar diloloskan oleh lembaga survei karena elektabilitasnya tinggi. Itu bisa permainan statistik aja. Kita ingin, prinsip pertama adalah setiap presiden dia mesti mengucapkan saya tidak mau 20%. Itu prinsip dasarnya itu. Yang kedua, baru kita uji. Dia beretika apa enggak? Jadi etikabilitas ada di atas. Atau dalam bahasa lebih gampang, moralitas ada di atas. Apa itu moralitas? Bisa diuji secara kuantitatif enggak? Enggak bisa diuji secara kuantitatif. Tapi hati kita bisa tahu. Ini orang pernah berbohong apa enggak? Pernah korupsi apa enggak? Pernah nipu emak-emak apa enggak? Kan begitu kan? Baru kita ukur yang kedua, intelektualitas. Ini orang mampu berpikir apa tidak? Kalau dia nggak mampu berpikir, dia akan baca-baca teks doang. Dan salah baca pula tuh. Susah dalam kehidupan internasional kalau orang nggak bisa berpikir itu. Nah kalau dia udah lolos etikabilitas, moralitas, lalu lolos lagi intelektualitas, baru kita uji elektabilitasnya tuh begitu. Jadi nanti akan ada daftar disodorkan pada teman-teman. Siapa calon presiden Anda? Yang nyodorin adalah lembaga survei. Bukan kita yang nyodorin. Kita dipaksa memilih dari yang udah ada. Apakah kita akan pilih? Ya, kita harus pilih. Siapa yang kita pilih? Kita pilih siapa yang kita coret pertama. Yang tidak memenuhi prinsip etikabilitas, intelektualitas. Jadi ini coret pertama. Yang paling bawah mungkin kita taruh di atas. Jadi kita harus punya cara untuk membuat aturan dan prinsip berdasarkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan lembaga survei yang diongkosi, dibiayai oleh oligarki. Saya kira itu masalahnya, nanti kita diskusi lebih jauh. Terima kasih. Nah sekarang giliran Babe ini, giliran itu aja. Ini ada. Giliran Babe, tapi kita coba ngomong mundur sedikit ya. Baik. Koalisi oligarki ini memang ada juga di zaman Rasul dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang saya harapkan. Karena kalau ngomong sejarah, gue banget gitu. Saya suka sejarah, bukan bisa, suka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kesempurnaan manusia yang diakui oleh banyak tokoh di dunia, itu nggak ada lain, nggak ada bukan, paling banyak nomor satu Nabi Muhammad SAW. Itu kita bisa buktikan, bisa kita buktikan, ya. World Assembly Muslim Youth telah mengumpulkan ratusan buku-buku sejarah yang jujur, baik dari kalangan Israiliyat, Yahudi, Nasrani yang jujur meletakkan Nabi menjadi tokoh sentral dan segala pusat ilmu pengetahuan. Lalu pernah nggak Nabi menerapkan ini? Pernah. Pernah. Beliau, kalau istilahnya Pak Mahfud MD, mulai. Nggak, dia orang baik kok. Saya mau mengatakan nggak boleh mengikuti beliau, kata Pak Mahfud MD. Saya luruskan karena saya diskusi sama dia, berdiskusi sama Pak Mahfud, apa ini maksudnya Pak Mahfud nggak boleh mengikuti Nabi? Saya jelaskan. Karena Nabi itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan hanya boleh Nabi, yang lain nggak boleh. Betul apa tidak? Betul? Ya iyalah. Beliau eksekutif, beliau pelaksana, beliau presiden, beliau raja. Bukan saya bela lagi, entah digoreng lagi. Saya mau jelaskan bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan hak untuk menentukan hukum. Dan kalau dia mau, pengganti saya berikutnya adalah ini. Jadi. Tapi Nabi sangat demokratis. Menyerahkan itu supaya orang bisa bermusyawarah diskusi. Nabi mengatakan, apabila ada Nabi setelahku, Umar. Dan Nabi artinya jangan-jangan Umar nih setelah Nabi. Kalau wafat. Jadi garis bawah ya, Nabi aja dibatasin.
Ini minta 3 periode, yang bener aja, gila. Najis dah aku bilang. Yang kedua, ya. Ini saya bicara begini pede habis gitu ya. Saya bicara begini pede banget gitu ya. Sebab apa ya? Sebab saya yakin ini luput dari bacaannya Bang Rocky. Asik. Yang kedua, Nabi itu ketika beliau tidak sanggup menjadi imam, Nabi menyerahkan kepada Abu Bakar. Orang kan jadi mikir, oh jangan-jangan Abu Bakar nih. Gitu. Lalu Nabi juga mengatakan yang paling alim di antara kalian itu Ali. Oh jangan-jangan Ali nih. Betul nggak? Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi. Dan Nabi juga mengatakan umatku tuh yang paling pemalu, yang paling perasa, yang paling terpercaya itu Utsman bin Affan. Oh akhirnya apa? Ketika Nabi wafat orang bermusyawarah berdiskusi. Siapa khalifah pengganti Nabi? Satu, Nabi sangat demokratis. Tidak main tunjuk. Nabi nggak nunjuk. Abis gue ini, kata Bu Mega, puan ya, misal. Nggak begitu gitu loh. Begitu juga kata SBY, abis gue ini AHY dong. Nggak juga begitu gitu loh. Begitu juga Pak Jokowi, abis gue ini Gibran ya, disiapin gitu. Enggak. Nabi nggak pernah nyiapin itu. Nabi nggak pernah siapin itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, lengkaplah ini contoh aja beliau. Saya jelasin lagi sedikit pasca Nabi. Begitu Rasulullah wafat, orang kan pada ngangkat. Di kalangan Madinah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah. Orang Muhajirin mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Telah melakukan hampir-hampir pembayatan. Namun Umar nggak berhak. Beliau merasa yang paling berhak memimpin umat ini bukan saya, tapi Abu Bakar. Saudara, lihatlah musyawarah di sana. Jadi demokrasi terpimpin jangan anti, ada dalam Islam gitu loh. Tapi dalam arti bukan kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat itu memberikan perwakilan. Ya demokrasi terpimpin lah kurang lebih kayak begitu. Kalau kita mau jelaskan lagi demokrasi Pancasila yang paling pas buat bangsa ini gitu loh. Sayangnya kan Pancasila udah nggak ada. Bohong kalau yang bilang ada. Ya, begitu 2019 ganti presiden. Ingat lagu itu? Kita dituduh anti Pancasila. Begitu sekarang 3 periode kita dituduh lagi anti Pancasila. Muka lo jauh deket Goraup kata orang Betawi. Setelah itu, setelah Abu Bakar Siddiq memimpin, Abu Bakar juga tidak menunjuk kok. Abis ini anak gua ya. Kagak. Tidak ada. Bahkan Abu Bakar melarang hal itu. Dan membiarkan musyawarah lagi. Ketika Umar bin Khattab memimpin, yang paling gak boleh dapat jabatan siapa? Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Jadi dalam Islam itu nggak boleh tuh menunjuk anak sendiri, nggak boleh, nggak ada contoh soal itu. Kalau kita mencontoh kepada orang-orang yang soleh, kita mencontoh kepada para sahabat begitu. Dan lihatlah ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Firaus 3 hari sebelum wafatnya, apa yang dipesankan Umar? Jangan sampai ngangkat Abdullah bin Umar, tuh, jangan sampai angkat anak saya. Lalu dalam masa kritis itu dibentuklah tim 6. Dalam beberapa kitab tim 8. Artinya tidak ada presidential threshold 20% di zaman itu. Jelas kok, karena semua boleh. Siapa calon-calon presiden pada zaman itu? 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kitab yang lain tim 8 masuk Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Artinya ada calon 8 orang presiden yang akan menggantikan Umar bin Khattab ketika wafat. Jadi kalau kita hubungkan dengan sekarang, kalau ini maunya pakai PT 20% lu lagi, sangat bertentangan dengan kaidah, dengan sejarah, dan dengan muamalah yang dipraktekkan oleh orang-orang dahulu kala yang kita menjadi panutan. Lalu hebatnya lagi, zaman dulu ada survei. Bang Rocky, Bang Hersu, ada survei zaman dulu. Kepala surveinya Sa'ad bin Abi Waqqas.
ceritanya beliau itu keliling seluruh Madinah bertanya di antara 6 orang ini siapa yang paling layak jadi presiden. Yang menggantikan Umar bin Khattab yang udah sekarat, menjelang syahid, menjelang wafat. Ternyata ada 2 orang yang dipilih oleh seluruh kota Madinah di antara 6 orang itu. Yaitu Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mundur. Jangan saya nggak berhak sampai dia mendoa supaya saya lebih baik meninggal dunia sebelum pemilihan itu berlangsung. Maka akhirnya sepakatlah semua orang memilih Utsman bin Affan. Saudara bisa lihat nggak bahwa ada PT 0% di sini? Ada PT 0% gitu loh. Dan berikutnya kalau saya lanjutkan lagi ketika masa Ali bin Abi Thalib juga demikian gitu loh. Ya Utsman bin Affan mewanti-wanti penggantinya itu siapa? Jangan sampai keluarganya. Jadi nggak boleh dalam Islam ini seperti ini gitu loh. Nepotisme gitu loh. Maka Ali bin Abi Thalib pun berpesan demikian. Jadi teman-teman sekalian, saya membawa dari sisi sejarah bahwa PT 0% mau ditinjau dari manapun itu yang benar. Dan PT 20% mau ditinjau dari sejarah manapun itu pengkhianatan terhadap rakyat. Karena itu nanti kita mau roadshow di 9 kota, judulnya sama, PT 0%. Nggak ada urusan dengan 20%, kenapa? Karena bertentangan. Dan boleh jadi Indonesia ini satu-satunya negara yang paling aneh menerapkan PT 0% ini, PT 20% ini. Tidak ada satu negara pun di dunia, saya sudah membaca beberapa referensi sebelum kemari, yang menerapkan di sini kayak begini. Jadi, kalau kita pengen tahu musuh kita bersama saat ini itu apa? Siapa? Kalau menurut pendapat saya ada setan yang mengangkang. Siapa itu? Setan itu bernama PT 20%. Giliran Haji Rosid silakan tambahkan. Oh enggak. Cukup. Kalau gitu kita lempar ke ini ya, ke floor ya. Silakan. Saya sih pengennya mama dulu yang bicara. Yo, langsung ngacung nih, saya seneng nih. Silakan berdiri, bisa dibantu nggak? Pakai mic yang ini aja tadi, yang mic mobile ya, mic mobile ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Sampai sebutin namanya. Saya mama yang ikut di Bundaran Senayan kemarin, Monas. Oke. Mau tanya sama Profesor Namanya Rocky siapa? dulu. Yani. Oh iya, Mbak Yani. Oke, silakan. Profesor mau tanya bagaimana menjaga akal sehat di tengah kedunguan negeri ini. Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang Mama kalau ada saya kasih kesempatan lagi. Surprise nih, begitu saya minta Mama langsung Mama berdiri. Ini kedua, ini luar biasa nih Pak Haji. Pak Jocit, dahsyat ini. Ya. Didikannya Bang Rocky. Iya. Mudah-mudahan Bang Rocky bisa 3 bulan sekali, setuju nggak? Iya. Setuju nggak? Iya, biar ada sebuah oase baru, masjid itu bukan kerdil berpikir gitu loh. Iya, Tapi iya. kreatif dan keran-keran pemikiran yang beku itu dihadirkan kembali dengan Bang Rocky. Oke, tepuk tangan buat Pak Jocit ya. Ya. Oke, siapa tadi? Ada? Nggak ada. Sekarang Bapak-bapak, siapa yang itu? Oh. Ini anak muda nih di depan ini anak muda. Oh, ini dua-duanya di situ. Ya, 2 anak muda nggak apa-apa. Ya, Oke. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nanti yang kacamata habis giliran. saya mau bertanya Pak. Namanya siapa? Oh, namanya Hanif. Hanif. Waduh, luar biasa Oh, namanya. selama ini kan yang presidensial threshold yang 20% itu yang selalu melaporkan ke MK itu perorangan. Nah, kemarin saya baca berita yang harus melaporkan itu partai politik, Pak. Agar dia lebih kuat gitu gugatannya. Nah, jadi sementara PKS sama Demokrat mungkin kayak nggak bakal ngelaporin atau gimana itu, Pak. Sejauh kalau sampai 2024 yang ngelaporin itu cuman perorangan seperti Pak Rocky, sepertinya MK bakal nolak. Itu gimana bagusnya itu, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif. Ya, satunya sebelah Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar. Saya mau bertanya yang soal PT 20% itu. Yang PT 20% itu dibuat supaya oligarki bisa menyetir ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau rakyat biasa melawan PT 20% itu kan
tentu melawan oligarki. Dan bagaimana supaya jika nanti kalau PT 20% itu dihilangkan dan supaya nggak dirubah lagi gitu sama parlemen yang dikuasai oleh oligarki gitu. Maksud saya tuh supaya kekuatan rakyat melalui PT 0% itu bisa tetap survive gitu. Karena kan cukup susah juga gitu melawan PT 20% yang dimodali oleh oligarki yang punya uang yang tidak terbatas gitu. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya tetap tadi? bisa how to survive gitu aja. Namanya siapa tadi? Muhammad Umar. Muhammad Umar. Waduh, Umar dan Hanif dan tadi Mbak Yani yang pertama jawab. Oke, sekarang Bung Rocky dulu, nanti juga silakan. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri. Berat gitu. Saya mulai dari yang terakhir itu ya. Memang itu yang sedang kita pikirkan sama-sama sekaligus kita cemaskan itu. Bahwa mampu nggak atau cukup nggak energi rakyat untuk duel dengan oligarki itu. Itu soalnya ada di situ untuk duel. Sebetulnya sebelum duel kita menangkap semacam gejala menang karena Demokrat PKS dia mungkin masih ngitung strategi, tapi secara prinsip mereka udah sebutkan anti 20%. Dulu masih 4%, bahkan disamain dengan parliamentary threshold. Sekarang kalau saya bercakap-cakap dengan teman-teman di Demokrat dan di PKS, dua-duanya menganggap bahwa memang itu tidak demokratis. Tapi ini partai politik yang selalu mesti siksak atur strategi. Kalau rakyat udah final, 20% itu adalah nama dari sebuah peternakan oligarki. Mereka akan berternak politisi dengan memanfaatkan kuota 20% itu. Jadi final bagi rakyat, kita harus tolak itu sehabis-habisnya tuh. Nah, semakin dorongan penolakan itu membesar, nih partai-partai yang masih ragu-ragu bisa bertambah tuh. Ada PKB yang bilang iya benar juga ya, tapi Caimin kan ya biasa lah itu kalau kayak sen ke kiri tapi belok ke kanan nih. Tuh. Ini bukan mak-mak ya, ini Caimin. Tapi kita mau uji mereka nih, konsisten nggak dengan prinsip demokrasi. Jadi bagi kita di sini, ya ini bukan gerakan politik, ini gerakan akal sehat untuk memberitahu lebih banyak publik bahwa 20% itu adalah tipu-tipu dari oligarki. Tapi nanti orang bilang, ya dulu kan yang bikin juga partai politik tuh. Saya terangkan dulu ya sejarahnya tuh ya. Yang dituduhkan adalah SBY itu. SBY yang pasang 20%. Kapan? 2003. Seolah-olah itu dibuat oleh SBY. Padahal 2003 suara Partai Demokrat itu cuma 7%. Nggak mungkin dia pasang 20%. Ya tolol namanya kan. Mesti dia pasang 4%. Tetapi tiba-tiba walaupun dipasang 10%, SBY melampaui PDIP pada waktu itu. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP untuk mencegah SBY jadi presiden. Karena waktu itu ada konflik antara Ibu Mega dengan SBY. SBY diam-diam bikin partai. Waktu itu Ibu Mega bilang enggak. Ternyata udah jadi partainya. Ibu Mega kaget. Maka dicoba dihalangi dengan pasang threshold. Mungkin waktu itu masih 15% tuh. Dengan anggapan SBY nggak bisa lampaui itu. Di periode pertama SBY baru mau nyalek itu, baru mau nyapres itu. Ternyata SBY bahkan melampaui PDIP itu. Nah SBY menganggap ya udah terusin aja thresholdnya. Jadi dari awal threshold dipakai untuk mencegah permainan politik yang fair. Dari awal udah tidak jujur sebetulnya. Yang tidak jujur pertama PDIP. Kenapa begitu? Karena dia menguasai parlemen. Kan cuma orang yang menguasai parlemen yang mampu membuat aturan itu tuh. Jadi mesti diingat bahwa memang SBY jadi partai besar kemudian. Tetapi threshold itu dipasang ketika SBY partainya masih sangat kecil. Dapat ya poin itu ya? Oke, itu sejarahnya. Sekarang kita mau anggap bahwa oke, semua mereka itu bermasalah tuh. Karena itu kita tuntut. Udah nggak usah cari-cari siapa yang mulai. Yang penting sekarang kita hapus itu karena itu menghina akal sehat kita tuh.
Nah itu yang kita mau tagihkan pada DPR dan pada partai politik supaya lakukan dong langkah itu. Tapi memang mereka nggak mau lakukan itu karena masih ngintip peluang, masih bisa kalau ngumpul masih bisa dapat 20% tuh. Jadi ini gerombolan yang ingin mencuri hak rakyat dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa demokrasi itu harusnya dari nol. Mereka bilang enggak. Supaya lebih sehat demokrasinya, ya dibikin aja hambatan-hambatan itu. Padahal hambatan itu bisa terjadi secara natural. Lalu disebarkan isu lagi. Nanti kalau 0% berarti semua orang bisa jadi presiden. Ya memang konstitusi bilang begitu kok. Semua orang boleh jadi presiden. Berarti akan ada kalau 1000 calon 1000 putaran. Enggak, tetap 2 putaran. Putaran pertama banyak. Tapi putaran kedua kan cuma nomor 1, nomor 2. Jadi itu yang mau ditipukan pada kita. Padahal dengan matematika sederhana, pasti maksimal cuma 4 calon, nggak mungkin 5-6. Kan orang juga berhitung ya, nggak bisa udah selesai kok 20% itu kalau fair. Jadi itu intinya tuh. Nah sekarang misalnya lagi ada upaya dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Pak Lanyala itu, untuk mengajukan judicial review atas nama lembaga DPD. Bukan lagi partai, bukan lagi orang. Nah ini jadi masalah berat-berat nih, karena akan jadi konflik ketatanegaraan. Artinya DPD akan menggugat DPR dan pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Kan yang bikin ini kan open legal policy DPR dan DPD kan. Mahkamah Konstitusi bingung mau memenangkan siapa. Nah itu bahayanya. Gila tuh kan. Memenangkan DPD artinya presiden jatuh. Karena dia kalah artinya mesti dihukum dia. Kalau presiden menang, people power. DPD ada di semua daerah. Sorry. Jadi bayangkan nanti krisis ketatanegaraan. Itu yang mesti kita bayangkan karena kedunguan-kedunguan antara elit ini menyebabkan akhirnya konfrontasi ketatanegaraan yang akibatnya bisa ambruk sistem tata negara kita. Karena DPD melawan DPR, padahal DPD adalah bagian dari MPR yang di dalamnya ada DPR. DPD akan melawan pemerintah, padahal DPD punya hak untuk mengevaluasi pembuatan kebijakan. Walaupun nggak bisa bikin kebijakan tuh. Jadi konflik ketatanegaraan akan terjadi itu. Nah itu tadi yang diterangkan oleh Babe Haikal, karena sistem rekrutmennya itu betul-betul ya curang dari awal gitu. Udah dianggap bahwa nanti presiden berikut itu harus diwariskan pada seseorang yang pro Presiden Jokowi, kan begitu jalan pikirannya. Itu Ganjar dimajukan di situ tuh. Itu curangnya tuh. Dan saya kira itu nggak pernah dipikirkan dalam sistem kekhalifatan, bahwa kekhalifatan itu khalifah diminta untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad ke depan, tetapi dengan institusi untuk menjamin bahwa ajaran itu tidak dimanipulasi, kan begitu kan? Itu karena itu perlu institusi yang namanya kekhalifahan. Jadi begitu prinsipnya tuh. Memang dipersiapkan prinsip itu supaya terlindungilah ajaran itu dari kemungkinan di 20% kan. Jadi institusi itu memang dimaksudkan untuk menjaga kejujuran ajaran Nabi. Jadi prinsip itu sebetulnya bisa kita pakai untuk sistem bernegara. Jadi itu yang kita sebut kejujuran. Nah, kejujuran itu yang saya mungkin lupa, saya cukup membaca beberapa surat di Al-Quran, mungkin surah Al-Nur yang mengajarkan bahwa kejujuran itu akan menyebabkan orang merasa aman. Dan yang dipilih untuk memimpin adalah orang yang memberi rasa aman. Sekarang kita nggak rasa aman dengan apa yang dilakukan di istana, karena dia kasak-kusuk di bawah. Sampai sekarang poster 3 periode masih ada tuh. Jadi bayangkan misalnya, kita mau ditipu seolah-olah Ibu Mega dan Pak Jokowi udah setuju nggak akan ada 3 periode, tapi gerilya di bawah masih jalan. Dan mereka semua yang harus kita hadapi itu, dan kita akan hadapi itu dengan akal pikiran tuh. Dan akal pikiran itu akan menuntun kita masuk di dalam people's power. Itu intinya tuh. Pertanyaan dari Mbak Yan, bagaimana menjaga akal? Oh ya udah, bagaimana menjaga akal sehat bangsa ini, kita berkumpul aja rutin di sini kan. Karena kita nggak mungkin lagi mengubah orang, memindahkan akalnya dari dengkul kembali ke otak, ke kepalanya, tuh udah nggak bisa itu. Jadi memang udah dinasibkan bahwa mereka yang sedang berkuasa, kalau disebut ojo ke susu, ya masih mending. Ini ojo ke dengkul dia. Itu soalnya tuh.
Jadi saya udah frustrasi itu. Bagaimana perbaiki ya? Setiap kali kita berupaya terangkan lalu dianggap sebagai kadrun. Jangan dengerin kadrun. Padahal kita terangkan itu dengan prinsip demokrasi itu. Seolah-olah kalau datang dari komunitas Muslim dianggap nggak ngerti demokrasi. Kan itu bahayanya kan. Itu yang menyebabkan Islamofobi tetap diedarkan. Dan kita akhirnya malu bahwa justru orang Barat yang menegur pemerintah Indonesia supaya jangan Islamofobi. Kanada menegur kita, Perancis menegur kita, Inggris menegur kita tuh. Amerika Serikat menegur kita, PBB menegur kita. Indonesia ini masih Islamofobi itu. Padahal seluruh dunia menganggap Islamofobi itu adalah akal-akalan pemerintah untuk mengendalikan para oposan, para pengkritik kekuasaan. Jadi kita balik pada dalil tadi bahwa kita ingin agar supaya hak kita untuk menikmati masa depan itu jangan dihalangi oleh akal-akalan oligarki. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Bang, Terima kasih. Menarik tuh Bang tadi Islamofobia Bang. Islamofobia. Kalau ada orang Islam sendiri tapi dia sendiri anti dengan syariat Islam, dengan khilafah, dengan komando umat dan seterusnya. Sebetulnya Islamofobia dari sejarahnya itu seperti apa Bang? Sampai orang-orang Indonesia yang Islam sendiri memusuhi Islam yang konsisten gitu ya, yang istiqomah terhadap ajarannya. Seperti apa Abang melihat orang-orang yang anti Islamofobia itu Bang? Itu mereka itu follower dari Instagramnya Snook Hurgroin. Ya, karena yang mulai ngajarin itu adalah Snook Hurgroin. Justru untuk memecah belah bangsa ini. Jadi dia super Islamofobik karena subscribe gimana? Subscribe. Ya, subscribe akun dari Snow Who Grown. Ya, oke. Babi Haikal tolong lanjutkan. Langsung, terima kasih. Jadi begini, bismillah. Kalau ditanya bagaimana nih aksi kita gitu ya. Ke depan setelah saya mulai boleh lagi bicara. Udah boleh ya. Selama ini kan masjid-masjid takut. Ngundang batal, ngundang batal. Nggak tahu siapa yang teken. Sekarang beliau berani. Dan ke depan saya lihat udah pada oke, rata-rata 100 masjid 1 bulan rata-rata. 100 masjid. Ya, rata-rata. Dan di 100 masjid itu akan saya tancapkan masjid ini PT 0%. Berarti masjid yang nggak undang gue masjid 20% gitu. Dan kita juga menghimbau untuk memilih ntar nanti 2024, jangan lihat, boro-boro lo pilih ya, jangan lihat partai yang mendukung 20%. Jangan lihat, boro-boro dipilih. Kalau nggak ada gimana, ya nggak usah ikut gitu aja sekalian. Mengikuti liganya Rocky Gerung. Nah, saya mau menyikapi tentang oligarki. Oligarki ini dipraktekkan oleh Yahudi. Dalilnya bisa Bapak Ibu lihat di surat Al-Baqarah ayat 246. Ketika Allah mengangkat Tolut sebagai raja, kalau kata orang Kristen Saul sebagai raja, ya, itu setelah sebelum Nabi David, sebelum King David, ya, berarti kira-kira 1050 sebelum Masehi. 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi Raja Saul atau Tolut kalau kita bilang. Lalu 1010 sampai 970 sebelum Masehi itu King David. 970 sampai 930 sebelum Masehi itu King Solomon atau Nabi Sulaiman. Nah baru after King Solomon die, divided kingdom of Israel on 930 BC. Begitulah kurang lebih. Nah ini kebiasaan mereka Yahudi ketika Tuhan menunjuk Raja Tolut atau Raja Saul, mereka bilang dia bukan orang kaya. Bapak Ibu bisa lihat di Al-Baqarah 246. Artinya apaan? Mental pemimpin tuh masih harus jadi orang kaya, harus oligarki. Udah diterapin di zaman itu, bayangin. Jadi 1050 sebelum Masehi sudah ada konsep oligarki. Dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sementara Allah mengatakan berfirman dalam Al-Quran di ujung ayat 246.
Orang itu yang berhak menjadi pemimpin itu yang punya ilmu dan yang fisiknya baik gitu loh. Lu buka ada, gue bukan yang ngada-ngada, lu buka Al-Baqarah 246. Dan kalau kita lihat berikutnya sampai ke proses Nabi Muhammad SAW, oligarki juga ada. Jadi bagaimana cara menafikannya? Ntar belakangan di ending acara ini kita sampaikan melawan oligarki. Ya. Nah, apa alasan saya mengatakan oligarki terjadi pada Nabi Muhammad? Karena yang ditawarkan oleh pihak penguasa pada waktu itu adalah menjadikan Nabi Muhammad konglomerat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di zaman 630 Masehi yang menguasai negara itu oligarki. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menawarkan itu kepada Abu Thalib, paman Nabi, berkata, "Ya Abu Thalib," kata Abu Sufyan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kata-kata Abu Sufyan banyak banget diikutin oleh ketua partai zaman sekarang. Enging. Gue ngeri-ngeri sedap ngomongnya nih. Banyak yang kesinggung. Abu Sufyan bilang begini, "Ya Abu Thalib, in kana yuridu malan, ja'alnahu aksarana malan alaina." Kalau dia kepengen jadi konglomerat, hartanya terbanyak, kami bisa kok jadikan dia hartanya terbanyak untuk mengelola negara Quraisy ini. Oligarki terjadi pada zaman Nabi. Apakah Nabi menerima itu? Tidak. Dan belum cukup, tawaran itu belum menggiurkan. Yang kedua, Nabi jadi ketua DPR. Saya ucapkan dalilnya. Wa in kana yuridu jahan, ja'alnahu sayyidan alaina. Kalau dia pengen jadi pembuat undang-undang, jahan. Ini saya kami jadikan sayyidan alaina. Dia pemimpin dalam membuat undang-undang. Jadi Puan Maharani Nabi pada zaman itu mestinya. Loh, Ibu Puan kan ketua DPR. Ini bukan menjelekan, ini menyanjung. Ya. Dan belum cukup tawaran itu. Yang ketiga, Nabi jadi eksekutif. Wa in kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Kalau dia pengen jadi presiden atau raja, niscaya kami jadikan dia raja. Dan yang terakhir ini paling menggiurkan. Ya, megang kunci untuk minyak goreng, megang kunci untuk terigu. Apa dalilnya? Kalimat yang keempat yang diucapkan Abu Sufyan, in arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau pengen jadi sultan, kami kasih semua kunci-kunci Ka'bah. Maksudnya kunci Ka'bah itu pemegang kunci setiap ruko, setiap toko. Gitulah, toko minyak goreng, toko ini. Jadi udah terjadi tawaran itu kalau kita jeli dengan sejarah. Tapi jawaban Nabi apa? Dengan cerdasnya Nabi mengucapkan, "Ya ammi." Bilangin tuh sama Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang jelek-jelek itu. Apa jawaban Nabi terhadap tawaran itu? Wallahi la wadu as-samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an artuka hadzal amru ma taraktuh hatta yusiruhullah au ahlika duna. Tidak ada jawaban yang lebih tegas dari itu. Paman bilangin. Bilangin tuh sama orang yang nawarin saya itu. Andai kata dia mampu meletakkan semua matahari, itu bukan Nabi nggak tahu gedenya matahari segimana. Ingat pada waktu peristiwa Nabi Muhammad anaknya meninggal yang bernama Ibrahim umur 2 tahun. Lalu kebetulan ada gerhana matahari. Nabi telah menjelaskan apa itu gerhana matahari tahun 635. Jadi Nabi tahu gedenya matahari segede apa. La syamsu yang bagi la antudikal qamar wala lailu sabikun wa kullun fi falakin. Ya, sebenarnya Nabi tahu gedenya matahari segimana. Jadi yang Nabi maksud, andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan, matahari itu simbol barat. Semua barat di tangan kanan, wal qamaru fi yasari, dan semua bulan di tangan kiri. Ala an atruka hadzal amr, untuk kutinggalkan perkara ini, yaitu mencerdaskan umat, mentauhidkan Tuhan, menghapus sistem riba, menghormati tetangga, menyayangi sesama. Mata raktuh tidak akan aku tinggalkan
hatta yusirallah, sampai Allah membantu untuk memenangkan aku, au ahli kaduna, atau aku binasa karenanya. Mestinya jawaban para ketua partai itu seperti itu. Pak Surya Paloh mesti ngomong begitu. Pak Prabowo mesti ngomong begitu. Siapa lagi? Pak Mano Arfa mesti ngomong begitu. Pak Erlangga mesti ngomong begitu. Siapa lagi? Nggak bakal Bu Mega. Kan dia 20% udah. Ya Caimin mesti ngomong begitu. Nggak pakai deh oligarki-oligarkian begitu. Kalaupun jangankan begitu. Itu persis. Kalau Anda pengikut Rasulullah, Anda harus ngomong seperti itu. Tidak ada oligarki, tidak ada koalisi-koalisian yang kayak begitu. Yang betul adalah berpihak kepada kebenaran dan akal sehat. Mas Hersu, saya ngelihat ada penasaran Mas Hersu untuk menanyakan Babe lebih tajam. Tapi ada beberapa netizen juga, tadi kalau di zaman Rasulullah aja ada iming-iming pangkat, jabatan, harta, apalah segala macam, Be. Dengan KM 50 ini, Be, ada yang mau dipertanyakan tapi rada kayaknya agak-agak ragu-ragu tuh Bang Hersu. Iya. Ada kaitan apa sih, Be, KM 50 dengan isu Babe? Katanya Babe katanya jadi imingi sesuatu, kemudian ada kaitan Babe dengan KM 50. Ini tabayunnya langsung dari beliau. Masih nyimpen juga. Kurang apa? Saya sudah bersumpah di depan makam Rasulullah. Kurang apa? Saya sudah bersumpah dengan nama Allah di atas Al-Quran di depan makam Rasulullah. Tidak ada sumpah yang lebih dahsyat daripada itu. Andai kata saya terlibat sedikit pun 0,0001%, demi Allah, pulang dari sini, saya mati di tengah jalan, saudara. Jadi nggak usah macam-macam lagi gitu loh. Andai kata demikian, demi Allah yang memegang jiwa ini, saya bersumpah di depan makam Rasul, udah saya sampaikan, udah saya viralkan. Jadi yang fitnah itu, mari kita doakan. Saya, mana ambil Al-Quran sekarang? Sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ambil Al-Quran, jangan tanggung-tanggung sekalian. Ambil. Biar yang fitnah akan kembali kepada dia. Aminkan seluruh Indonesia. Aminkan seluruh Indonesia. Aminkan seluruh Indonesia. Tanggung-tanggung kita. Ambil Al-Quran. Belum pernah saya ditodong kayak begini. Gue ditantang. Ikan bawal sambal terong. Lu jual gue borong. Demi Allah yang memegang jiwa ini. Saya bermubahalah. Siapapun yang menuduh. Demi Allah. Sedikit pun saya tidak terlibat. Sedikit pun 0,0001% sekalipun. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan saya bersumpah dengan Al-Quran ini. Apabila ada orang yang memfitnah demikian. Ya Allah, tolong kembalikan fitnah itu kepadanya. Aminkan. Dan apabila saya terlibat itu, demi Allah saya rela keluar dari sini mati konyol, saudara. Dan tolong ya Allah balaskan kepada orang yang memfitnah itu. Balaskan ya Allah. Amin. Lu lihat besok apa yang terjadi, saudara. Jelas? Jelas? Gue ditantang urusan begini. Sesuatu itu jangan disimpan. Karena sedikit yang kita simpan itu berarti masalah belum selesai. Maka di majelis ini, di forum ini ada Bang Rocky, ada Bang Hersu dan ada semua jamaah dan hadirin, audiens dan juga ada YouTuber tuh viewer bersaksi bahwa Babe sudah bersumpah dan berwahala tidak ada kaitan dengan KM 50. Amin. Beres dah. Cuman ini kan kita lagi ngomong sejarah. Kenapa dihubungkan dengan itu ya? Kita lagi ngomong bahwa sejarah oligarki itu ada. Sejarah koalisi itu ada. Demokrasi bejat itu ada. Nah, tapi kalau ditanya Babe pernah didatengin oligarki, ditawarin oligarki pernah juga kan? Ya pernah Ji. Pernah, bukan pernah lagi. Oke, gimana ceritanya tuh?
Iya. Jadi ada seorang yang sangat kaya raya di Hotel Pullman. Saya nggak bersedia mendatanginya. Akhirnya abang saya yang bersedia. Itu di bulan Februari saya dikasih 10 miliar. Februari ini bulan ini ya. Tahun lalu. Tahun lalu, oke. Maret dikasih 10 miliar. Februari, Maret, April dikasih 10 miliar. 30. Ya, selama 3 bulan itu nggak boleh ceramah, nggak boleh ngomong, dan ujungnya ntar berpihak kepadanya. 3 bulan itu masing-masing setiap bulan 10 miliar. Itu baru pembukaan. Setelah itu bisa gitu loh. Saya jawab gampang aja. Apa jawabannya? Wallahi la wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala antrakal hazal amru ma taraktu hatta yuzhirahullah au ahlika duna. Itu mesti jawaban semua kepala partai, ketua partai ketika ditawarkan itu. Sehingga bersih. Cuman kalau dikatakan, ya baru segitu Ji. Ya baru 30. Saudara, keluar dari umat Nabi Muhammad mau dibayar berapa? 1 triliun? 1000 triliun? 1 juta triliun? Orang yang membela kebohongan dan dia menutupi kebohongan itu Nabi Muhammad tidak mengakui sebagai umatnya di akhir zaman, di hari kiamat. Pasti banyak penasaran dong ya. Gimana sih rumusnya supaya ditawarin sampai 30 miliar itu? Kan gitu ya. Ada yang mau denger gak nih? Aduh. Mas Hersu, Ya. kalau Babeh udah ditanya, kita nggak mungkin tuh model kayak Bang Rocky nggak pernah ditawari oleh jaringnya mungkin. Oke, enggak jawab dulu, kasih rumus dikit. Rumusnya dikit supaya orang dapat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Rumusnya adalah Sayyidina Ali bilang apa? Jangan pernah ceritakan siapa dirimu. Yang mencintaimu nggak membutuhkan itu. Dan yang membencimu nggak bakal percaya. Jadi tetaplah berjalan di atas akal sehat dan selalu bela kebenaran. Dan dengan memegang rumusnya dari Babe Haikal kan berarti pegang akal sehat. Apalagi yang tukang mengkampanye kenapa akal sehat. Gitu kan. Pasti tawarannya lebih Ada gede sedikit kan? cerita. Oke. Ketika Bang Rocky Gerung itu berbicara di Cyber TV, beliau tuh mengatakan ini rumah gue jadiin rumah akal sehat gitu ya. Besokannya Cyber TV ditutup. Kok jadi ilmunya kagak nyambung yang satu ditawarin 30 miliar, yang satu tutup. Waduh. Jadi hati-hati ya. Jadi ini ilmunya Babe nggak bisa dipakai. Gitu ya. Karena salah kalau beruntung ditawarin 30 miliar, kalau salah langsung ditutup gitu ya. Itu 30 awalnya. Oh 30 awal. Berikutnya masih banyak. Masih banyak. Oke, kita buka lagi ya. Silakan masih ada. Ya. Wah, ini anak-anak muda semua ini yang di sini ya. Ayo, silakan. Tapi kok satu ya. Oh, di situ ada satu, di situ tadi ada berapa? Satu ya. Dua, di situ dua, nanti sini satu. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum. Mama ada? Nggak ada, oke. Yuk, silakan mana dulu? Tolong bantu mic-nya dibantu. Oh, di belakang siapa? Suara. Mama bukan? Bukan, oh dari belakang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, low. Ya, silakan. Cek. Ya, assalamualaikum. Nama saya Ismail Dayana. Saya ingin bertanya tentang people power. Untuk people power itu sebenarnya syarat atau keadaan seperti apa yang untuk bisa terjadi people power? Dan yang kedua, kalau memang syarat atau keadaannya sudah memenuhi, kapan kita laksanakan people power itu? Untuk Bang Erge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hersu. Bang Rocky. Kiai, gue yang jawab ya. Lu japri mau gua. Ya, jawab dulu ya. Oke, jawab. Bebas, nggak usah diatur-atur. Pertanyaan itu nanti kita putuskan setengah jam setelah pertemuan ini. Kita rapat khusus itu. Karena nggak mungkin kita ucapkan
Tetapi keadaan menuntut kita untuk mempersiapkan diri itu. Karena ekonomi akan bersilang dengan kegaduhan politik. Kan sinyal dari luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia ada di dalam bahaya. Dan kita menganggap bahwa sebetulnya masih bisa diselamatkan. Kalau pemerintah mengeluarkan kocek yang dia peroleh dari ekspor sawit, batu bara ke dapur emak-emak. Tapi karena pemerintah pelit, maka adalah hak emak-emak untuk memulai menabuh genderang perang dari dapur. Jadi jangan harap kalau yang kita sebut sebagai people's power ini hanya akan diikuti oleh buruh, mahasiswa. Pasti emak-emak yang pertama kali kena. Karena ini soal harapan hidup. Anda lihat misalnya, ya itu minyak goreng masih tinggi padahal harga sawit sudah turun itu. Bahkan petani sawit sudah berteriak bahwa dari awal mereka tahu harganya akan turun, tapi nggak membayangkan bahwa harganya mungkin sekarang tinggal 700 perak 1 kilo tuh. Dari harga yang tadinya 3.000-an. Jadi itu tanpa kita komando atau tanpa ada rapat kayak yang kita bayangkan itu akan terjadi. Karena begitulah sunatullah tuh. Hukum-hukum sosiologi akan mengaktifkan dengan sendirinya rasa keadilan lalu tumpah di jalan. Kan sekarang orang sibuk koalisi dan orang nggak tahu bahwa ada penderitaan di bawah itu. Petani di Bima, peternak sapi di NTB, buruh sawit di Kalimantan. Kan itu hak mereka untuk menikmati hasil akumulasi pendapatan negara tuh. Tapi itu nggak jatuh ke negara kan. Jadi berlakulah hukum kalau negara tidak peka terhadap perut rakyat, maka adalah hak rakyat untuk memberontak. Nah itu ada sejarahnya di dalam konstitusi modern itu kira-kira tahun 1600-an itu. Ada prinsip yang disebut hak rakyat untuk membunuh raja. Dan itu adalah hukum pertama dari konstitusi itu. Jadi sebetulnya agama, akal sehat kita mengajarkan kalau raja lalim maka hak rakyat untuk menjatuhkannya itu dengan alasan apapun. Jadi itu yang kita sebut sebagai asal usul dari people power. Nah di banyak tempat itu terjadi selalu karena krisis ekonomi. Dan di depan kita ada potensi untuk kita jatuh dalam krisis ekonomi itu. Bukan karena kita kehendaki, tapi memang begitu. Keadaan yang di depan mata kita, ya begitu. Saya bertemu dengan makan di warteg di pasar Minggu. Cabenya tinggal 3, kata si ibu itu. Cabai sekarang kalau beli cabai itu dulu masih bisa dapat segenggam itu 5.000 masih bisa. Sekarang kalau beli cabai mesti minimal 10.000 dan bisa dihitung. 7 cabai merah itu 7 cabai itu 10.000 perak. Jadi sangat mahal dan itu efeknya itu pada tukang ojek yang lagi makan, dia mesti beli tambahan kalau enggak dikurangi porsinya tuh. Jadi hak perut itulah yang akan mendorong kita masuk di dalam politik people power. Jadi perut kosong pasti membuat orang gelisah, nggak bisa tidur. Oleh nggak bisa tidur, ya mending jalan-jalan di ngikut demonstrasi kan. Kan itu intinya begitu tuh. Anda bayangkan misalnya ada kesenjangan luar biasa pada masyarakat kita. Kita, mereka yang 1% kaya itu setiap kalau kita hitung, dia lebih banyak membuang makanan daripada memasukkan makanan ke kulkas. Karena begitu banyak makanan yang tidak kadaluarsa akhirnya dibuang. Waktu dihitung, buangan itu kira-kira 5% dari APBN kita tuh. Jadi kita buang uang sebetulnya. Sementara pada saat yang sama, begitu banyak orang pergi tidur dengan perut kosong. Nah mereka inilah yang berhak untuk menuntut keadilan. Dan keadilan yang paling orisinil ya dituntut di jalan dalam bentuk people's power tadi. Ini bukan saya promosikan gerakan itu, tapi akan terjadi karena secara alamiah
Begitu hukum sosiologi, begitu sunatullahnya. Ya, sebentar sebelum ditambahin, pasti diklarifikasi kalau kebetulan sekarang hari ini kebetulan ada buzzer yang datang gitu ya, jangan dipelintir ya, mesti diberi konteks yang benar tadi ngomongnya tadi kan membunuh raja ya, bukan membunuh presiden, itu beda konteksnya gitu ya. Kan di sini nggak ada raja ya. Baik. Oke, silakan. Dan itu sejarahnya tuh di tahun Sejarah ya, 1500, kira-kira tahun 1500-an, kata konstitusi itu artinya hak membunuh raja memang begitu. Teksnya begitu. Saya menguatkan dan saya mundur tahun 634. Jadi 632 Rasulullah wafat. 634 Abu Bakar wafat karena Abu Bakar memimpin 2 tahun setelah Rasul dan kemudian diangkatlah Umar bin Khattab sebagai pemimpin 634. Lalu dengan apa Umar bin Khattab akan diperingati? Maka rakyat pada waktu itu mengangkat pedang dengan ini. Jadi kalau nggak adil, siap-siap kami tebas lehermu, wahai Umar, gitu. Dan Umar bin Khattab nggak marah, memang begitu. Jadi saya membenarkan teori yang disampaikan Bang Rocky Gerung berdasarkan sejarah yang terjadi tahun 634. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab saking takutnya, bukan soal terbunuh, saking takutnya tanggung jawab kepada Allah, beliau sering jalan di tempat yang orang jarang. Beliau masuk ke pelosok-pelosok. Beliau survei pasar dan beliau mencari Belusukan bukan yang namanya. belusukan zaman dulu ya, oke, belusukan. iya. Tapi beneran Mirip dan ya. tidak lempar-lempar beliau. Oh, oke. Ya. Beliau langsung gitu ya, tidak lempar. Dan beliau mencari orang-orang yang lapar. Suatu ketika beliau mendengar seorang ibu sedang masak batu untuk anaknya. Ya, jadi kletak-kletuk, anaknya tidur menunggu karena saking laparnya. Ibu tuh masak batu. Lalu Umar bin Khattab ini kenapa dimasak batu gitu kan? Karena orang dulu kan dapurnya di luar. Dan beliau nyamar. Ya, nyamar lalu masuk ke tempat itu dan berkata, kenapa ini masak batu? Wahai musafir, saya nggak ada lagi yang mesti dimasak. Dan supaya anak saya tidur, saya pura-pura. Nangis sejadi-jadinya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab memicu kudanya lari ke tempat penimbunan Baitul Mal ya. Beliau memanggul sendiri gitu loh. Memanggul sendiri beras itu. Nggak suruh pas papres gitu kan. Dia bawa sendiri. Lalu kemudian dia berikan itu kepada si ibu itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau Umar bin Khattab diam-diam malam-malam memberi rakyat. Bedanya sekarang diam-diam malam-malam naikin BBM. Begitu bedanya. Karena zaman dulu belum ada harga BBM. Oh, perbedaannya. Oke, tadi di sebelah sini ada 2, terus satu ya, 1 atau 2 situ? 1 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan dari Anggrek Loka Geraha Raya. Pertanyaan pertama saya adalah apakah ada peluang dari Pak Anies untuk menyatakan PT 0% itu? Ini kita tanya ke Pak Anies nanti ya. Iya. Ini Oke. berarti saya buat oke. penerawang dari Profesor Rocky ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, sekarang ini kita melihat bahwa Anies adalah aset seorang leader yang kita lihat di media-media yang anti mainstream ya, dan memang kenyataannya bahwa mereka Anies ini adalah aset seorang amanah yang baiklah begitu ya, yang kita sangat sosok seperti ini jarang sekali kita ketemu sekarang. Kata Pak Sofian kan. Tapi sebentar lagi Bung Anies sudah selesai di Oktober. Ini sebuah kecacatan demokrasi di mana nanti ini masih ada waktu 2 tahun setengah orang kok dipilih menggantikan Anies tanpa dipilih oleh rakyat. Nah ini kok bisa terjadi seperti itu gitu. Kemudian 2 tahun setengah ini adalah peluang yang sangat panjang untuk menenggelamkan Anies. Nah bagaimana kita menjaga stamina ini, menjaga Anies ini supaya seperti yang harapan banyak orang pada 2024 bisa kita pilih sebagai pemimpin Indonesia.
Itu harapannya ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kenapa orang baik kok ada partai yang selalu dengan jargon partai wong cilik, tetapi kok ini dimusuhin betul gitu. Padahal ini banyak menguntungkan wong cilik. Demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau tes jamaah nih. 2024 Pak Anies, gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Haji. Iya. Siapa namanya Bang? Saya nggak lihat wajahnya, saya pikir Bang Haji Roma yang datang sini tadi. Bang Rocky Gerung sama Ustadz Babe Haikal, saya mau tanya nih. Namanya siapa Bang? Nama saya Selamat. Bang? Selamat. Oh, Iya. Lamun ya. Seandainya Pak Anies nih, Nah, nggak jadi nyapres, nggak ada perahu tuh untuk berlayar. Kira-kira kita umat rakyat ngapain? Tuh pemilu mau ikut atau enggak di kita rakyat kecil? Satu. Bang Roma Iya. asik gitu. Yang kedua, kan gambaran real nih, ada 3 partai kayaknya. Jadiin Pak Anies jadi perahu tuh. Nasdem, PKS, sama Demokrat. Seandainya ini partai, ada oligarki yang main-main dengaduk-ngaduk tuh. Bagaimana pandangan Pak Rocky Gerung, Pak Ustadz Babai Haikal yang paham betul tentang politik, kira-kira final nggak ujung-ujungnya nih 3 partai nyalonin Pak Anies. Terakhir. oh, Ya. oke. Yang terakhir itu jadi lupa tuh. Oke. Dan yang terakhir jadi terlalu. Yang terakhir jurus mabuk apa yang lagi dimainin ketum-ketum partai nih Pak? Karena kan akar rumputnya PKB kayaknya ke Pak Anies. P3 rakyatnya ke Pak Anies. PAN apalagi gitu. Tapi ini ketum-ketum partai tetap sandarannya ke atas gitu. Bukan ke bawah. Padahal tuh partai bakal dipilih sama ke rakyat nih. Kita-kita ini bukan sama ketum partai. Makasih. Sebelum selesai, coba berdiri sebentar. Iya. Banyak tadi minta coba nyanyiin satu bait lagunya Mama ya. Bang Haji coba. Kita pengen dengar ya. Suaranya enak gak ya coba ya? Iya. Musik. Lagunya apa? Iringin El Pimpong nih. Lagunya apa ya? Lagunya apa? Begadang jangan begadang. Lagunya. Apa itu? Biar. Dulu Bang Haji pernah nyanyi Prabowo Hatta ya Pak? Ya. Hah? Apa lagunya itu Prabowo Hatta? Prabowo kan begitu. Coba. Pak Anies calon presiden Indonesia. Mirip banget. Pasti jadi presiden kita. Jangan lupa 2004 presiden Mirip ya? Anies namanya. Mirip nggak? Mirip luar biasa Bang Haji, luar biasa nih. Pak Haji Ocit jemaahnya dasar. Tapi kita mesti jawab juga ya, Bung Rocky ya. Silakan Bung Rocky dulu, nanti Babe ya. Iya, memang ada gairah untuk pergi pada Anies itu. Tetapi jangan sampai gairah itu jadi kultus individu. Itu bahaya sekali itu kan. Tetap kita mesti lihat Anies secara rasional. Yang diputuskan dengan akal sehat itu. Survei memang menunjukkan peningkatan. Tapi pada saat yang sama ada kalkulasi bahwa tadi yang mau diujikan. Kalau Anies nggak jadi, apa yang akan terjadi itu? Kan itu kan soalnya. Hal yang sama juga bisa kita ucapkan. Kalau Ganjar nggak jadi, apa yang akan terjadi? Kalau Ganjar nggak jadi, itu pasti pendukungnya juga marah, ngamuk. Karena menganggap bahwa Ganjar udah di atas. Ngamuknya ke siapa? Sangat mungkin ngamuknya ke PDIP itu kan. Jadi people power juga diarahkan ke PDIP. Kecuali PDIP dari sekarang mengatakan Ganjar adalah calon kita. Bayangkan Ganjar kalau sekarang mungkin udah berapa persen dia? 20-an persen misalnya tuh. Masih di atas Prabowo 29, Anies di bawahnya Ganjar. Dengan kapasitas itu, terus dia nggak dipilih untuk dicalonkan oleh PDIP. Artinya nggak dapat tiket. Ngamuk lah pendukungnya tuh.
Jadi people power itu juga bisa datang dari mana aja karena ada ketidakadilan tuh. Demikian juga pada Anies. Anies nomor 2 dalam elektabilitas tapi nggak ada partai yang mencalonkan, maka terjadi amuk massa juga. Nah itu yang mesti kita hitung. Lepas dari itu kita mau lihat misalnya sekarang Anies lagi dikritik soal mengubah nama-nama jalan itu. Dan kita mesti pertimbangkan apa baik apa buruknya itu. Tentu saya senang nama ayah Babe Haikal ditaruh, paman Babe Haikal di situ tuh. Tapi ada orang mungkin di jalan itu yang merasa frustrasi karena begitu nama jalan diganti, dia mesti ganti KTP itu. Dia mesti ganti kartu keluarga. Jadi sekaligus mesti dipikirkan kerumitan administrasi itu. Perjanjian-perjanjian perdata mungkin harus diperbarui. Tapi itu bisa dilakukan dengan cepat oleh komputasi kan gampang kan. Masukin data selesai. Tetapi kritik itu juga mesti diantisipasi oleh Anies Baswedan. Jangan sampai dia salah menafsirkan lalu dia dibully dan dia nggak punya jawaban. Nah itu bahayanya kan. Kan mengubah identitas itu aspek hukumnya banyak. Tiba-tiba udah diubah nama jalannya, lupa diberitahu pada imigrasi. Lalu ada orang yang namanya Babe Haikal yang sebetulnya tinggal di jalan lama, dicekal di Cengkareng gitu. Padahal orangnya lain. Kan sayang kalau Babe Haikal yang dicekal yang udah biasa tuh kan, udah pasti dicekal dia di situ kan. Tapi sayang kalau ada orang yang namanya sama, tinggal di jalan yang berbeda dan diidentikan Babe Haikal. Jadi soal-soal semacam itu yang saya mau terangkan supaya tadi saya katakan ya kegembiraan kita juga mesti kita ukurkan. Jangan sampai justru diperalat oleh musuh Anies Baswedan bahwa Anies sebetulnya nggak tahu tentang birokrasi. Karena yang dia buat itu justru menyengsarakan, menyengsarakan itu. Jadi prinsip saya adalah kita boleh membela Anies karena dia berhak untuk dicalonkan. Walaupun sekarang Gerindra udah mulai kasih sinyal bahwa ya Anies kan kita yang besarin. Kenapa ia bersaing dengan Pak Prabowo? Itu soal lain, bisa kita bicarakan. Kenapa Gerindra kemudian mulai sinis? Kenapa nggak dari awal diajukan sebagai calon dari Gerindra? Kan itu soalnya tuh. Tapi sekali lagi jangan sampai kita kultus individu itu. Sama seperti Basir akhirnya kultus individu pada Presiden Jokowi. Nah, itu buruk bagi bangsa ini. Jadi sekali lagi kita akan uji kemampuan Anies. Terutama niatnya untuk membersihkan demokrasi dari oligarki. Itu yang lebih penting sebetulnya. Yang lain-lain ya bisa kita anggap Anies. Ya kadangkala ada kecelakaan sedikit. Atau pembawaannya mungkin dianggap terlalu arogan. Atau kurang ya narasinya dianggap terlalu banyak retorika. Itu soal penampilan pribadi. Tapi kita mau tagih Anies tegak lurus dengan ucapannya untuk menghentikan oligarki. Nah salah satu mainan oligarki 20%. Maka kita tagih pada Anies. Ya, batalkan juga itu. Jadi harus konsekuen. Itu kira-kira Pak Haji. Clear ya? B, silakan B. Baik, tadi disebut oleh Bang Rocky, paman saya termasuk nama jalan Kebon Kacang Raya menjadi Jalan M. Habibie dan saya berterima kasih. Perlu saya jelaskan di sini, bukan sebagai juru bicara Pak Anies. Proses ini telah berlangsung selama 2 tahun, Bang Rocky dan teman-teman sekalian. Saya baru tahu paman saya jadi itu hanya H-2 dan hanya -2 M. Habibie. Mas Habibie dianggap sebagai pahlawan di bidang seni yang paling berpengaruh di zamannya. Ya. Saya harus jelaskan bahwa saya tahunya H-2 dengan datang selembar surat untuk mewakili keluarga ya di Setu Babakan. Dan dari situ saya kaget juga ya, Kebon Kacang Raya itu udah sangat umum. Tapi yang harus saya jelaskan Bang Rocky dan teman-teman, sudah disiapkan semua perangkat hukumnya. KTP yang nggak perlu dirubah gitu loh. Karena begitu masuk komputer sudah disiapkan bahwa Jalan Kebon Kacang Raya itu alias Jalan M. Habibie itu alias Jalan Kebon Kacang Raya. Begitu juga jalan-jalan yang lain. Jadi semua sudah diantisipasi dengan baik. Begitu juga surat menyurat.
begitu juga hak surat tanah dan sebagainya, semua sudah well prepare. Dan itulah kelebihannya Pak Anies dibanding yang lain begitu ya. Dan saya sedikit heran gitu loh. Saya sering sependapat dengan Bang Rocky, tapi malam ini ketika dia sebut nama Ganjar, itu saya heran kok percaya dengan elektabilitas Ganjar yang begitu tinggi. Saya tuh heran. Karena patut dipertanyakan yang survei siapa, surveinya di mana, ya kan? Metode apa yang dipakai, dan kok lu lagi gitu. Kita ini berhasil mengganggu, mengganggu Babe ya. Nanti dijelasin nih. Ya. Iya, artinya begini, saya juga punya lembaga survei, dan mudah-mudahan lebih valid. Kenapa? Karena gue nggak ada yang bayar. Dan salah satu yang saya survei adalah dimanapun saya berbicara, saya tanya. Dan sekarang saya mau buktikan, angkat tangan yang pilih Ganjar. Dan saya tanya di setiap tempat, kagak ada yang angkat tangan, Bung. Bagaimana ceritanya lu 20%? Baik di tempat yang umum maupun di tempat yang seperti ini saya juga tanya. Sekarang saya tanya, angkat tangan yang pilih Anies. Survei membuktikan. Oke, jelaskan dulu Bung Rocky. Saya bergaul dengan Babe Haikal udah lama, tapi saya heran kok dia nggak bisa pahami jalan pikiran saya ya. Yang saya terangkan tadi bukan Ganjar yang dapat 20% entah dari mana. Tapi buzzernya yang akan ngamuk kalau Ganjar nggak jadi presiden. Itu Babe Haikal. Ya mau 20%, bahkan kalau dia 40% ngamuknya lebih bagus lagi kan. Jadi yang saya mau ucapkan tadi bahwa orang akan kecewa, entah itu bohong apa nggak bohong, bagus saja. Karena kekecewaan itulah yang membuat kita percaya adanya people's power. People's power karena kemarahan. Nah kalau bagian itu bertabrakan dengan panci mama yang bunyi karena kosong itu, maka itu jadi real sebagai kekuatan rakyat, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi bagian-bagian semacam ini memang karena Babe Haikal udah die hard. Nah, dan karena saya mau lindungi Babe Haikal, nanti dia dibully juga. Ini Anies kasih nama jalan karena dia berteman dengan Babe Haikal, kan bahaya kan? Enggak. Padahal sebetulnya memang fakta bahwa paman Babe Haikal adalah seniman yang terkenal itu. Saya 2024 ya, ini kalau saya taat sama Habib Rizik. Taat sama Habib Rizik. Sebelum beliau menetapkan satu calon siapa, kita belum secara terbuka menggamblang dengan menunjuk siapa. Karena sampai sekarang belum gitu loh. Adapun kalau saya sebut Anies, saya hanya menggambarkan cerita bahwa beliau membuat 2 tahun meneliti seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, ini pantas untuk jadi status di Twitter. 2024 kita bukan pilih presiden, tapi kita menyelamatkan NKRI. Mantap. Tapi saya kira kalau saya usul ini jalan depan itu jalan Babe Haikal itu. Ya, oke. Saya kira kalau teman-teman yang mengikuti perbincangan kita bersama dengan Bung Rocky, saya kira apalagi kemudian subscriber dari Rocky Gerung Official memahami cara berpikir kami bahwa kita selama ini justru terus menyuarakan bahwa jangan percaya dengan hasil lembaga survei. Ya, selama survei itu tidak pernah mempublikasikan siapa yang mendanai survei itu, yaitu survei abal-abal. Coba bayangkan, ini saya mau kasih ilustrasi. Coba kalau ada yang bawa Google itu buka, ada berita hari ini yang menyebutkan bahwa karena mengusung Anies Baswedan, Nasdem itu elektabilitasnya turun dan di bawah PT parliamentary threshold, parliamentary threshold bukan presiden threshold, dan sementara PSI karena rajin mengkritik Anies suaranya melejit. Saya dengan membaca berita ini saja udah langsung radar saya nyambung. Bukan ini lagi bukan urusan Anies Baswedannya, bukan ini, tapi kita melihat lembaga survei. Bayangkan
Saya kemudian baca hasil surveinya kapan dilakukan, itu hasil surveinya tanggal kalau tidak salah, saya mesti dibuka lagi, itu tanggal 16 sampai tanggal 21 kalau nggak salah gitu ya. Coba nanti dicek lagi. Padahal kan kita tahu nama Anies itu baru dimunculkan oleh DPW Nasdem pada tanggal 16 dan kemudian Pak Surya Paloh mengumumkan tanggal 17. Dan kemarin publikasi survei itu berarti tanggal 26. Hanya dalam waktu 9 hari itu dia sudah bisa mengumumkan survei. Oke, surveinya pakai apa? Oke, katakanlah by phone. Nggak mungkin ada lembaga survei bisa melakukan dalam waktu 9 hari sudah bisa mengumumkan surveinya. Dari situ saja kan kemudian teman-teman bisa gampang membaca. Saya pengen sekaligus ini semacam literasi gitu, bahwa cerdas dalam bermedsos, cerdas dalam membaca berita. Nah, kalau mau itu mesti nonton Off the Record FNN ya. Kan gitu ya. Ya. Sebentar, tadi di sana yang berdiri yang bernama Sofyan, itu kan biar tanya, kita mesti melakukan apa? Dan kita belum jawab saya rasa. Ya. Ya. Belakangan. Sofyan, silahkan kumpulkan orang dan deklarasikan siapa calon presidenmu. Lakukan kau dan komunitasmu. Karena di seluruh Aceh sampai Papua sudah ada deklarasi. Dan saya belum pernah dengar deklarasi selain Anies Baswedan. Ya, oke. Silakan Bung Rocky. Saya tambahin tadi ya soal permainan lembaga survei itu. Saya baca berita itu dan di dalam berita itu diterangkan begini nih. Anthony tadi kasih saya berita itu. Dia bilang bunyinya begini nih. Bisa diduga bahwa turunnya popularitas Partai Nasdem disebabkan karena mencalonkan Anies Baswedan tuh, menurut survei gitu kan. Nah, saya komentari berita itu bahwa kenapa mesti diduga? Kan secara statistik bisa dihubungkan dengan yang disebut cross tabulasi itu. Antara nama Anies dan turunnya popularitas. Supaya fair juga antara nama Ganjar dan turunnya popularitas. Nama Andika dan turun popularitas. Kenapa cuma Anies penyebabnya tuh? Sangat mungkin karena pasang nama Ganjar, Nasdem turun popularitasnya. Kan begitu kan? Atau juga Andika. Jadi akal kita mesti jernih melihat itu tuh. Di dalam metodologi survei ada prinsip cross tabulasi. Itu nggak dilakukan, tiba-tiba bikin dugaan. Kan itu namanya tadi permainan untuk menurunkan Anies gitu. Jadi kita mesti hati-hati baca itu. Jadi penting tadi mengatakan bahwa itu pasti lembaga survei yang didanai untuk menurunkan profil Anies Baswedan. Nah, mereka lupa kita belajar metodologi bahwa mesti ada cross tabulasi. Itu mudah sekali, 2 variabel dibikin cross tabulasi dapat angkanya. Tapi mungkin angka itu di cross tabulasi dan ternyata Ganjar penyebabnya tuh. Lalu diputer. Jadi bagian itu yang kita minta, kita mau audit keuangan dari lembaga survei, kita mau audit juga metodologinya tuh. Nah, di tempat ini tentu banyak teman-teman yang ahli statistik, bisa kita satu waktu kita buka kasus ini di publik bahwa kita akan tunjukkan bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan demi kepentingan politik. Bung Rocky menyebutnya ini sebagai maksiat politik, gitu ya, Bung Rocky ya? Nah, ini yang namanya kemaksiatan dalam politik. Jadi ini penting sekali literasi ya. Jadi kalau kebetulan ada juga di sini wartawan atau kemudian YouTuber, jangan mudah setiap kali ada publikasi survei kemudian itu dipublikasikan. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan hasil survei, dan relatif memang tidak bisa dipercaya hasil-hasil lembaga survei karena ini bukan survei tapi penggiringan publik opini gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang sering mendapat berita yang kadang-kadang belum dicek kebenarannya, itu sudah langsung disebar tapi sebenarnya itu hoax gitu. Itu juga hati-hati, itu penting juga, mesti ada semacam literasi semacam itu penting. Kayaknya ya. Mas Heru untuk 2 atau 3 bulan ke depan Bang Rocky perlu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memahami lembaga survei yang kredibel. Setuju Bang nggak? Ya. Setuju ya? Ini nanti kita akan undang juga forum wartawan Indonesia yang ada di Kota Tangerang dan Banten, Jakarta Selatan dan Barat, termasuk Tangsel, supaya kawan-kawan media ini juga secerdas yang digambarkan oleh orang akal sehat gitu. Ya. Setuju Bang Rocky? Berarti ini bulan apa sekarang? Juni ya? Juni berarti Juli Agustus.
September Bang Roy. Karena mendekati 2024 orangnya harus makin cerdas gitu Bang. Ya. Tapi kalau tidak dicerdaskan nanti ikut geblek. Ya. Oke, jadi saya kira kita sekarang udah pukul 22 lebih, 5 menit ya. Jadi kita mesti mengakhiri perbincangan, tapi mudah-mudahan saja. Ada lagi, satu katanya Nisa, Mas. Oh masih ada satu Penasaran lagi. dia. Oh ya silakan nggak apa-apa. Ibu-ibu udah nggak ada kan? Nggak ya. Udah oke, terakhir ya. Ya. Closing. Silakan dibantu mic-nya. Kasih 2 sekaligus mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Tiga Raksa. Saya mau nanya ke Bapak Haikal. Masalah oligarki. Saya lihat selama ini oligarki itu memanfaatkan mayoritas Indonesia ini umat muslim. Sekitar 80% lebih. Saya lihat mereka itu menyetir, memecah-mecah umat Islam. Entah ada yang dibilang teroris, entah ada yang bilang kadrun, entah ada yang bilang radikal. Bagaimana sikap kita menghadapi opini-opini yang dibuat oleh buzzer tentang umat Islam yang mulai dipecah-pecah agar umat Islam itu menjadi satu lagi. Yang kedua, tadi Babe Haikal bilang ada mau menyuntikkan dana ke Babe Haikal dari oligarki. Bagaimana kita tahu? Oh, ulama ini telah dapat umpan dari oligarki itu. Jadi saya pribadi bisa memilah-milih mana ulama yang benar, mana ulama yang disusupi oleh oligarki itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japri aja dah gimana? Berat banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada. Yang jawab itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Yang jawab itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita, pilihlah ulama yang difitnah. Beres itu. Pilih yang difitnah. Pilih yang disalah-salahin. Pilih yang dicari-cari kesalahannya. Gitu. Bukan yang hidup nyaman dengan harta berlimpah. Bukan yang hidup nyaman menjadi corong pemerintah. Jangan lupa saudara. Ya. Man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, artinya siapa yang menjadikan dirinya hamba dari oligarki, itu hadis tahun berapa? Itu hadis tahun 600. Bentar gue hitung. 621. Ya, sebelum hijrah. Ya, pas sebelum hijrah tuh. Itu Nabi bilang apa? Siapa yang menghambakan diri kepada oligarki, ini bahasa sekarang, kalau dulu orang kaya, karena keoligarkiannya, karena kekayaannya, faqad dzahaba sulusa dinuhu, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Jadi murtad sepertiga ente. Ketika ente menghambakan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Begitu. Tetapi kalau kita menghormat kepada sebuah jabatan, Anda staf, Anda menghormat kepada jabatan atasan Anda. Itu nggak termasuk. Walaupun atasan Anda seorang yang bukan muslim. Tetap Anda wajib menghormati. Begitu. Kenapa? Karena itu nggak berlaku hadis itu. Tapi itu berlaku profesionalismenya di sana. Karena Anda sebagai staf begitu. Jadi bagaimana cara memilihnya? Ya itu udah jelas aturannya. Nabi yang Imam Syafi'i mengajarkan hal itu. Dan Imam Syafi'i mengajarkan itu karena melihat yang Nabi terapkan. Mudah-mudahan jawaban saya cukup clear ya. Oke, terima kasih. Oke, nggak terasa kita sudah pukul 22 lebih gitu ya. Ini kalau bulan puasa sih enak bisa lanjut sahur ya. Ini lagi malam Selasa bukan malam Kamis gitu ya, jadi enggak. Ya, oke. Nah, kita sekarang closing statement dari Bung Rocky Gerung dan juga Babe Haikal, dan setelah itu nanti kita kembalikan ke Yai Rosyid ya. Silakan Bung Rocky.
Ya, terima kasih sekali lagi karena saya disayangi di tempat ini. Dan semoga sayangnya 3 periode. Dan nggak dilarang malam ini, nggak dilarang masuk Islam. Oke, ya itu hal yang misteri yang seringkali kita nggak tahu bagaimana misteri itu tiba itu, dan itu biar itu jadi satu bukan sekedar renungan tapi keadaan yang akan menjawab di depan itu soalnya, dan saya selalu hanya bisa menyebutkan itu. Yang ingin saya, itu hal yang saya sebut tadi hanya keadaan yang bisa memutuskan itu ke depan. Kalau yang kita putuskan sekarang adalah memastikan bahwa demokrasi harus bersih itu. Dan semua orang cemas bahwa nanti bagaimana Anies ya kalau dia bukan lagi gubernur DKI, apakah dia akan digusur dari Merdeka Selatan? Pasti dia akan digusur dari Merdeka Selatan untuk pindah ke Merdeka Utara. Dan dia akan pindah diantar oleh tukang bakso. Terima kasih sekali lagi persahabatan yang enak di sini, dan kita akan ketemu dalam forum akal pikiran. Kalau 3 bulan bukan 3 periode. 3 bulan kayak. Selebihnya kalau soal keputusan kapan People's Power, tolong japri ke Babe Haikal. Oke, silakan B. Bismillah. Sebagai closing, saya mau menyitir satu ayat. Allah berfirman, ayuhan nas, dengan lembut banget, hai manusia, disebut nih manusia. Jadi mau beragama, nggak beragama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dipanggil oleh Tuhan. Hai manusia, inni khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menjadikan kalian itu dengan 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Nggak ada LGBT. Ya, laki dan perempuan. Dan dari laki perempuan itu kata Tuhan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan dari laki dan perempuan itu menjelmalah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya ada pluralisme di situ diakui oleh Allah. Bahwa kita ini enggak sama tuh enggak apa-apa. Dan disitulah esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Karena ujung ayat itu, kenapa kalian harus bersuku-suku berbangsa-bangsa? Tuhan sendiri yang menjawab, li ta'arofu, buat saling ta'aruf, buat saling kenal. Jadi yang namanya persatuan itu bukan homogen. Misalnya orang Madura kumpul sama orang Madura, itu bukan persatuan, itu perkumpulan orang Madura. Orang Sumatera, orang Batak kumpul sama orang Batak, persatuan orang Batak. Bukan, itu perkumpulan orang Batak. Kalau buzzer sama buzzer? Itu perkumpulan maksiat. Nah, jadi disebut persatuan. Bukan perkumpulan, itu perdunguan. Jadi disebut persatuan karena perbedaan-perbedaan itu berkumpul gitu loh. Dan ini yang lagi kita upayakan. Kenapa Cebong Kampret harus berkumpul? Karena harus cinta kepada NKRI. Kenapa kadrun-kadrun mesti duduk bersama? Karena untuk memberangus PT 20%. Dan inilah yang disebut li ta'arofu. Kalian tuh saling mikir dong, saling kenal dong, saling ta'aruf itu asal kata arafah tuh betul-betul mengenali dengan lebih dalam gitu loh. Jadi Tuhan menciptakan kita, laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu esensinya untuk saling mengenal gitu loh. Kalau NU hanya mau kumpul sama NU, itu perkumpulan NU bukan persatuan. Kalau Muhammadiyah hanya kumpul sama Muhammadiyah, itu namanya perkumpulan Muhammadiyah bukan persatuan. Tapi ketika NU kumpul sama Muhammadiyah, sama Irsyad, sama Marto Anwar, itu yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah. Karena itu, dialog-dialog ini jangan dianggap menentang pemerintah. Justru kita ingin menyelamatkan NKRI. Justru kita pengen bahwa keanekaragaman ini dipelihara sampai anak cucu. Bahwa kita ini harus menikmati Indonesia dengan 714 suku, 630 bahasa, 14.732 pulau, 6 agama, semuanya ini berada dalam satu bingkai, dicengkram kuat oleh burung Garuda yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dialog-dialog ini jangan dimusuhin. Dialog-dialog ini jangan dimusuhin.
Dialog-dialog seperti ini untuk merawat kebinekaan. Dialog-dialog seperti ini untuk menjaga bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap ada sampai anak cucu. Jangan sampai ini lepas ke tangan oligarki dan dia bawa duit ini semua, hasil bumi ini semua ke negara nenek moyang mereka. Ini lebih cocok jadi ketua kepala BPIP ya. Ya, cocok nih gitu. Menteri Pendidikan. Oh, Menteri Pendidikan. Oke. Baik, sekali lagi kita beri applause untuk berbicara. Juga applause yang meriah untuk Kiai Rashid karena ya, lo kok mana applause untuk Kiai Rashid? Beliau masih bisikin saya. Ada sedikit lagi yang mesti gue tanya. Belum puas juga rupanya. Japri aja ya ntar ya. Enggak, kalau Babe tadi saya pangkas pertanyaannya supaya jangan lagi bersisa kotoran-kotoran sakwa sangka kepada Babe itu. Ya. Setuju nggak Be? Ya. Jadi nggak ada lagi kita dosa sama saudara. Tapi bagaimana kalau Anies dengan Puan Babe setuju nggak? Ngomongin Bhinneka Tunggal Ika nih Be. Tunggu keputusan Habib Rizik. Takbir. Terima kasih, kita applause buat Mas Arif. Silakan subscribe, like itu Rocky Gerung Official dan FNN. Terima kasih Bang Rocky Gerung, applause buat Bang Rocky. Insya Allah berjumpa di bulan September ya Bang. September insya Allah kita akan belajar bagaimana mengenali lembaga survei yang kredibel. Dan terima kasih Babe Haikal Hasan yang malam hari ini sudah melegakan kita dan semua menghapuskan dosa sakwa sangka. Dan silakan subscribe Salwa Official ya. Dan hari ini mana ada kenang-kenangan dari RM Tenda dan Al Madinah, Babe Haikal. Terima kasih. Dan juga dari AMT dari Madinah Food Street, HNI Joint Kopi Adzikra dan RMI. Kenapa di sini tidak ada Haikal Hasan Official? Karena diberangus. Bang Rocky, terima kasih Bang. Selamat ketemu Bang. Bulan September insya Allah. Bang, Mas Heru. Terima kasih. Insya Allah setiap Bang Rocky kemari, insya Allah kita minta Bang Hersu membersamai. Terima kasih. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.